Halo Mama, selamat bergabung kembali ya di hari terakhir acara Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Mudah-mudahan Mama semua mendapatkan banyak ilmu baru semenjak mengikuti ajang Popak 2020 dari hari Senin kemarin. Tentunya kembali bersama saya, Siska Becker. Seneng banget, saya udah banyak banget nih menemani Mama semua untuk membahas berbagai topik yang berkenaan dengan keluarga dan juga pengasuhan anak. Nah, kalau kemarin-kemarin memang sering banget ya kita membahas mengenai cara mengasuh anak. Tapi kali ini kita akan membahas sesuatu yang berguna banget untuk kehidupan para mama. Karena sesi kali ini akan hadir dengan tema trik belanja cermat dan hemat agar masa depan keuangan terjamin. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh seorang financial trainer, Ligwina Hananto, di mana bersama-sama kita akan membahas cara belanja cermat dan hemat. Kita akan urek nih pengeluaran paling boros dan bagaimana menguranginya. Lalu juga mengenai tips dan trik agar keuangan masa depan terjamin. Seru kan pembahasannya, sangat penting dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kusapa guest speaker kita, Ligwina Hananto. Hai Wina. Hai Siska. So good to see you, seneng deh. Iya, rindunya ya, biasanya ketemunya di sekolah. Nih langsung deh aku mau update sama dirimu karena udah lama banget nggak jumpa. Apa saja nih kesibukanmu saat ini Wina sebagai seorang financial trainer di masa pandemi ngajar. ini? Selama pandemi 7 ya bulan kita ngajar terus pagi siang malam ngajar keuangan. Ternyata banyak yang mau belajar. Justru selama pandemi ini banyak yang memanfaatkan waktunya untuk belajar keuangan. Serius loh mereka belajar. Oke. Karena memang kayaknya salah satu silver lining lah dari pandemi ini. Jadi terkuak secara nyata ya betapa pentingnya mengatur keuangan secara bijak. Bener nggak Win? Iya, dan ternyata yang bisa survive itu bukan yang paling kelihatan gaya kan, justru yang sehat finansial. Dan ternyata itu enggak instagramable gitu, itu enggak sesuatu yang di medsos dipamer-pamerin, sayangnya. Iya. Makanya sama seperti semua mama yang juga sudah gabung sekarang, pengen menjadi lebih pintar nih dalam mengatur pengeluaran, khususnya berhubungan dengan satu hobi berjamaah yang kita para mama miliki semua, yaitu berbelanja. Kayaknya kan kalau udah ngomongin belanja tuh nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari kan Win. Nah gimana nih caranya supaya mama semua bisa menjadi mama yang cerdas dalam berbelanja? Mungkin masalah prioritas, cara mengelompokkan kepentingan, ngaturnya sebaiknya gimana ya Win ya? Jadi jangan dianggap berbelanja itu negatif terus nih sis. Banyak banget orang berpikir belanja itu negatif. Padahal kalau kita belajar keuangan sebenarnya itu pilarnya ada 4. MBBM, yaitu menghasilkan uang, berbelanja, berbagi, dan menabung. Pada saat berbelanja, orang itu sering berpikir ini negatif. Padahal kalau dia tidak tahu cara berbelanja, maka dia nggak akan ada yang bisa ditabungin loh. Kita waktu kecil semua kan diajarin nabung ya, tapi kita jarang ada yang diajarin berbelanja. Maka belajar belanja itu adalah bagian penting saat belajar finansial. Oke, jadi justru harus tahu nih kita cara belanja yang benar. Apa nih yang harus kita perhatikan kalau gitu artinya supaya belanja kita memang benar-benar tidak merusak pada akhirnya keuangan kita, Win? Ya, jadi ada berbelanja yang memang untuk pengeluaran rutin. Nih para mama kan pasti ada dong yang harus dibelanjakan. Misalnya beli beras yang rutin, buah, sayur, lauk pauk, itu kan pasti itu bagian dari rutin. Atau isi pulsa listrik itu rutin. Bahkan kuota internet sekarang rutin, bukan lifestyle. Oh harus, jangan sampai telat. Yang kedua adalah belanja yang lifestyle. Definisinya tuh sederhana aja. Si yang lifestyle itu kalau nggak ada, hidup kita tuh baik-baik aja tapi nggak senang. Kata kuncinya itu sebenarnya. Artinya bukan berarti lifestyle harus ditutup total, tidak boleh lifestyle sama sekali, bukan begitu artinya. Tapi artinya kita harus manage nih mana titik yang balance antara belanja yang rutin yang memang kebutuhan sehari-hari kita yang operasional banget versus mana belanja yang memang untuk kita bersenang-senang. Jadi mungkin gini, orang berpikir dalam financial planning harus hemat, tidak boleh belanja untuk lifestyle, bedakan kebutuhan dan keinginannya nggak usah. Padahal nggak gitu. Padahal berbelanja itu adalah membelanjakan mana yang kebutuhan dan memilih mana keinginan kita yang kita upayakan bisa tercapai tanpa harus mengorbankan hal-hal penting seperti bayar cicilan utang sama menabung. Oh oke, jadi memang pertama-tama harus tahu dulu nih
kondisi keuangan kita seperti apa. Lalu kita juga tahu mana yang rutin dan harus, udah nggak boleh alpa. Mana yang lifestyle, iya. Yes, dan kalau memang ada kemampuannya bisa disesuaikan juga, ya udah kita belanja deh untuk hal-hal yang memang kita inginkan gitu ya. Terus ada stylenya biasanya Siska, cara belajar untuk berbelanja itu ada stylenya, dan ini beda-beda tiap orang. Misalnya style yang pertama adalah yang sangat mengutamakan kualitas. Orang yang kayak gini bersedia untuk bayar premium loh. Ya kan? Tapi ada juga orang yang lebih suka kuantitas. Orang yang seperti ini akan bersedia untuk nggak apa-apa deh ambil harga yang lebih murah tapi dia dapat banyak. Nah, ini dua cara belanja yang berbeda, dan tidak berarti orang hanya punya cara belanja kualitas atau kuantitas. Kadang-kadang kita memilih yang kuantitas, kadang-kadang memilih yang kualitas, tergantung yang mau kita belanjakan apa. Itu nggak ada yang lebih baik tuh, Win? Lebih baik kualitas atau kuantitas? Jadi orang suka berpikir belanja yang hemat itu yang paling murah. Enggak juga. Bayangin kalau beli sepatu yang harganya 200.000 tapi tiap bulan pasti rusak. Berarti setiap bulan harus beli lagi. Berarti 200.000 kali 5 bulan udah keluar sejuta loh. Bayangin kalau beli sepatu yang harganya sejuta tapi 3 tahun gak rusak-rusak. Nah, berarti kita waktu berbelanja itu tidak melulu harus cari yang paling murah, tidak melulu harus cari yang paling mahal. Ayo kita bandingkan nih, kira-kira kemampuan saya yang mana, nilai yang saya mau yang seperti apa. Jadi waktu kita berbelanja itu kita belajar mengambil keputusan. Aduh, langsung berat nih suasana hati para mama nih. Aduh, harus ada keputusan ya. Aku milih sepatu hitam aja antara dua ini masih bingung loh nih. Keputusannya ini udah lagi harus harganya yang harus kita bandingin. Oke. Cuma kan sering nih kita dengar ada istilah, si mama belanja mulu boros deh. Nah, kalau udah dengar kata boros tuh biasanya langsung deg-degan kan. Masa sih, kayaknya aku belanjanya nggak segitu-segitunya amat. Kapan sih bisa dikatakan kalau kita tuh belanjanya udah cenderung boros, Win? Saat kita nggak punya kendali. Sebenarnya saat kita nggak punya kendali, yang bahaya itu pada saat kita nggak punya kendali. Jadi kalau kita udah tahu nih, misalnya belanja yang hore-hore itu misalnya dikasih angka 300.000 dan kita tahu batasan kita ada 300.000, maka dia jadi boros kalau dia belanjanya 400.000 dong gitu. Atau sebaliknya, memang dia tuh udah menyediakan satu rekening di mana dia menimbun uang di situ untuk dia berbelanja. Jadi kalau sekali-sekali dia belanjanya sejuta, itu nggak ngambil dari porsi yang lain, karena pos pengeluaran bulanan itu kan udah ada porsinya masing-masing. Kalau kita mau lebih dari belanja yang udah kita tentukan, berapa tadi misalnya 200.000, 300.000, ternyata lebihnya itu nggak ganggu pos-pos lain, nggak ganggu nabung, nggak ganggu cicilan utang, nggak ganggu bayar sedekah, maka kita bisa ngambil dari tabungan yang udah kita siapin. Ini apa ya istilahnya, rekening shopping kita tentuin sendiri. Dia nggak boros. Itu kan wah berarti boros, dia belanjanya jadi sejuta nih bulan ini, tapi itu uangnya udah aku siapin loh, nggak apa-apa dong gitu. Nah, bahkan ini bukan membela para mama yang ingin berarti aku bisa boros ya bulan ini, tapi gini loh, sah-sah aja kalau aku hari ini belanja agak banyak pas memang lagi banyak diskon juga, tapi aku tuh udah investasi rutin loh setiap bulan. Nah, kalau kayak gitu apa salahnya gitu. Artinya sebetulnya memang sekali lagi kita mesti mencari balance-nya, posnya ada atau enggak, uangnya tersedia atau enggak gitu. Di situ jadi ya barometernya ya, apakah tersedia dananya dan memang sudah disiapkan khusus pos shopping yang tidak mengganggu pos-pos lain. Udah deh Papa, kamu kan punya pos sepeda, jangan ganggu pos shoppingku gitu ya nanti ya kita ngomong ya. Curcol nih kayaknya sis. Ups, siapa tahu lagi nonton juga. Ups. Win, kamu tadi juga sempat menyebutkan kata yang juga sering menjadi titik lemah para mama, yaitu diskon dan sale. Ini kan juga sering nih ya menjadi momen dimana kita, aduh nih kesempatan yang tidak boleh aku lewatkan. Dan kadang-kadang jadi blur nih antara apakah benar-benar butuh atau gara-gara terbutakan sale. Bagaimana cara mengaturnya ya sebenarnya ya? Karena jujur kadang-kadang aku ngerasa emang those offers are too good to miss. Bener nggak sih, Win? Ya, ini susah-susah gampang. Kalau aku memang terlahir agak pelit ya, jadi sebenarnya susah untuk ngomentarin yang kayak gitu. Tapi ada hal-hal yang menurut aku ini lucu, ini mau gitu. Terus ada diskon lagi, yaudah tadinya harusnya beli 2 jadi beli 5 gitu misalnya. Bukannya nggak boleh, tapi balik lagi, ada nggak sih si rekening shoppingnya tersedia? Jadi begini, pengalaman aku gini, kalau dilarang cenderung melanggar ya nggak sih? Para mama gitu nggak sih? Iya. Kalau dilarang cenderung dilanggar. Ya udah sekalian aja kita sediain uangnya gimana? Ya kan sih, enak dong, enak kan.
kenapa ini kok kesannya malah mempromosikan berbelanja? Oh, bukan gitu. Justru kalau kita udah menyiapkan uangnya dan kita tetap bisa membelanjakan uang kita tanpa mengganggu cicilan utang, pengeluaran rutin, nabung investasi yang rutin, dengan catatan memang masih dalam kondisi keuangan yang baik, penghasilannya masih ada, nggak kena PHK, menghadapi resesi juga dana daruratnya ada. Ya kenapa tidak? Justru orang-orang seperti inilah yang harus tetap kuat, bisa membelanjakan dananya dengan rutin dan bisa tetap menggerakkan istilah gayanya ekonomi negeri gitu ya. Ini pembenaran untuk bisa tetap shopping. Tapi jadi, ayo kita bikin daftarnya. Aku tuh sekarang karena termasuk keluarga yang cukup disiplin dari keluyuran ya. Kami 7 bulan ini memang di rumah aja, tapi kan tetap begitu tiba-tiba ada abang-abang di luar paket gitu kan, ceria gitu kan harinya. Nah, waktu di awal pandemi tuh kaget juga karena kok ada paket lagi, ada paket lagi, ada paket lagi. Setelah diperiksa-periksa ternyata memang online shopping ini jalan terus. Jadi akhirnya ada sebuah buku kecil di meja makan yang bahkan anak-anakku aja pengen beli apa ya, kita tulis dulu yuk gitu. Habis itu di-review sama-sama. Jadi berbelanja itu sekarang teknisnya agak beda kayak dulu, mungkin karena keluar di mall impulsif, lucu nih beli yuk gitu. Kalau sekarang kan enggak, di handphone aja kita udah bisa, kok menarik ya gitu kan. Gitu. Belum lagi tahu-tahu ada SMS-nya gitu kan ya, atau emailnya pop-up gitu keluar, ada diskonnya, kita tertarik. Artinya memang kalau memang lihat sesuatu yang menarik, boleh nggak kita tulis dulu terus kita diskusikan mana, balik lagi pilih yang memang kebutuhan, mana yang memang keinginan. Kadang-kadang dimasukin dulu ke keranjang terus kita bisa pikirin belakangan. Kadang-kadang gitu kalau kita online shopping. Jadi begitu diskonnya muncul, barang yang memang sudah diincer itu bisa direncanakan untuk dibeli. Jadi silakan manfaatkan kalau memang ada diskon, dan biasanya kan digital platform itu suka hari apa diskonnya make up, hari apa diskonnya barang rumah tangga. Silakan itu digunakan, tapi berarti memang kita punya daftar barang yang mau dibelanjain. Mungkin ingat zaman dulu siaran radio aku sama Siska tuh pernah bahas gini, kalau kita mau pergi ke supermarket, grocery shopping, bawa daftar yuk. Ingat kayak gitu. Benar. Sekarang kita online shopping kan yang kita lakukan selama pandemi ini, sama loh, bawa daftar yuk gitu ya nggak? Konsepnya sebenarnya sama, cuman ya cara belanjanya aja nih agak berbeda gitu ya. Tadi menarik Dewin, tapi kamu yang cerita mengenai momen family time diskusi soal belanja itu, karena itu bisa jadi momen pembelajaran juga ya sebenarnya ya buat anak-anak ya, mengenai cara belanja yang cerdas gitu. Kalau anak-anak kamu kan udah gede-gede kan tapi Win, mungkin lebih gampang ya jadi komunikasi. Yang paling besar tuh udah mahasiswa, yang nomor 2 tuh SMA, yang paling kecil masih SD. Nah, lucu sih interaksinya. Jadi tiba-tiba nanti ada paket datang dan mereka udah bisa order sendiri gitu ya. Kamu beli apa? Aku beli stand buat mikrofon gitu. Karena dia kuliah itu bukan cuma Siska aja yang di rumahnya punya setup buat siaran ya. Anakku tuh, iya kan aku online kelas, dia kan online kelas semester 1 dia kuliahnya online kan, dan kayaknya mungkin 2-3 semester juga masih online terus. Dia sampai punya stand gitu, dan ada mikrofon adiknya tuh les nyanyi, mikrofonnya dia pinjem, standnya dia beli, biar jadi kalau aku mau online kelas sambil ngetik sambil lihat screen, mikrofonnya nempel aja gitu katanya. Gitu. Nah, itu ada di dalam diskusi, dan biasanya kalau kayak gitu mereka bilang, ayah ini kan buat aku sekolah ya, berarti boleh di-reimburse ke ayah nggak gitu. Loh, ya? Barang udah datang baru di-reimburse, di mana-mana tuh proposal, di-approve, baru dibeli. Ini barang udah datang baru dia nunjukin proposal. Tapi jadi gini loh, belajar tentang keuangan itu bisa semudah itu dengan anak-anak. Diskusi soal shopping, tentang mahal murah, tentang hemat boros, itu harus jadi bagian dari conversation kita sehari-hari, karena diskusi finansial antara kita itu di dalam keluarga harus terjadi. Yang namanya mahal murah itu kan apa ya, konsep yang abstrak ya, Sis ya. Jadi itu susah untuk dipahami sama anak-anak, bahkan yang udah mahasiswa kalau dia tidak ada training sehari-harinya. Dan untuk tahu mahal murah itu ternyata harus membandingkan dulu. Nah, untuk anak-anakmu yang remaja itu, apakah kamu juga sudah meminta mereka membuat pos shopping juga? Mereka ada dana buat belanja juga atau gimana? Mereka punya uang saku bulanan untuk anakku mulai SMA itu dapat uang saku bulanan, dan uang saku bulanan itu mereka manage sendiri. Sebelum pandemi tentu saja berarti kan itu dipakai untuk makan, sebelum les dia beli makanan dulu, dan mereka negosiasi supaya
selama pandemi walaupun dia di rumah 100%, mereka tetap boleh mengakses uang sakunya setiap bulan. Dan punya rekening digital masing-masing. Nah, yang udah kuliah ini janjinya adalah selama dia kuliah uang sakunya akan naik karena kan dia udah nggak diantar-antar supir dong untuk pergi ke kampus. Tapi karena pandemi kan tidak ke kampus kan. Jadi sekarang uang sakunya masih sama dengan waktu dia SMA dan dia mulai ngitung, wah berapa sih sebetulnya ongkos yang dibutuhkan kalau memang lagi nggak pandemi, aku harus bolak-balik ke kampus. Nah, diskusi kayak gini nih yang ternyata penting karena nanti waktu udah dewasa, berbelanja tadi adalah bagian dari mengambil keputusan. Jadi dari anak yang masih SD, TK mungkin belum bisa ya, tapi SD, SMP, SMA sampai kuliah itu pelajaran yang nggak bisa di skip. Nah, aku khawatirnya jangan-jangan nih para mama, seperti juga aku waktu kecil, jarang diajarin berbelanja. Pernah aku diajarin berbelanja, tapi tidak sesering mendengar ayo nabung, ya nggak sih, Sis? Iya, benar-benar. Kita waktu kecil ayo nabung ayo belanja. gitu. Iya, benar-benar. Berbelanja itu boros gitu kan, jadi mari mengubah paradigma bahwa berbelanja itu negatif, karena berbelanja adalah bagian yang sangat penting untuk kita bisa mengelola keuangan. Di situ kita mengambil keputusan semua loh. Oke. Bener banget, aku sih setuju banget. Aku sih yes ya, Win. Aku sih yes. Tapi kembali ke anak-anak. Tadi kan aku tertarik banget mendengar cerita kamu nih, bagaimana kamu menjalin diskusi bersama anak-anak mengenai masalah belanja, biar mereka juga tahu sebenarnya apa saja prosesnya dan komponen yang terlibat di dalamnya kan. Tapi kan tadi kayaknya yang banyak aku dengar nih cerita mengenai anak-anak kamu yang udah remaja. Anak kamu yang bontot itu kan kelas 4 SD ya, Win ya? Ya, mirip-mirip nih sama anakku kan 3 SD. Ya. Kalau untuk seusia itu kayaknya pendekatannya mungkin agak berbeda ya. Gimana tuh cara mengajari berbelanja yang tepat, berbelanja yang cerdas, atau bahkan mungkin untuk usia dini. Kan aku juga pengen tahu sebenarnya mulai usia berapakah kita mulai ngajarin anak-anak masalah keuangan dan juga masalah berbelanja. Mulai dari dia udah bisa ngobrol, Cis. Jadi ini belajar dari kakak-kakaknya ya. Jadi kakak-kakaknya tuh kayak kelinci percobaan buat aku gitu. Nah, si kakak-kakaknya itu waktu mereka masih kecil masih belajar ngomong tuh sampai pernah ngomong gini, Mama ayo kita beli uang di mesin ATM. Jadi namanya anak TK, enggak, itu kalau umur 2 tahun deh rasanya itu ya. Umur 2 tahun tuh si Mas yang paling besar ini yang sekarang udah kuliah dan tahu cara ngatur uang sendiri itu mulainya dari situ. Mama ayo kita beli uang. Jadi dia bukan ngambil uang tapi beli uang di mesin ATM karena dia nggak paham konsepnya kan. Jadi akhirnya harus dijelasin, oh nggak gitu caranya. Caranya adalah Mama sama Ayah harus kerja dulu. Kalau udah kerja dapat gajinya ditaruh di bank. Nanti banknya taruh uangnya di mesin, baru kita bisa ambil. Nah itu kan nggak proses 1-2 kali. Jadi anaknya harus terus diingatkan. Yang nomor 2 yang SMA itu waktu dia TK pernah ketahuan tiba-tiba lagi uak, dia bikin tanda tangan yang mirip banget sama tanda tangan bapaknya. Wow. Ternyata dia kalau lagi shopping gitu, kalau kita lagi ke mall, bapaknya tuh tanda tangan kartu kredit, dia digendong. Jadi dia lihat. Jadi di kepala anak ini, oh kita tinggal tanda tangan bisa beli-beli gitu. Nah, jadi bayangin kalau kita tidak dari anak yang kecil, jadi informasinya kan kayak putus ya, Sis ya. Anaknya cuma tahu uang itu ada di ATM, tinggal diambil aja. Atau kalau kita mau ngambil barang tinggal tanda tangan, enggak gitu. Jadi akhirnya waktu itu kami tuh jelasin sama anak-anak waktu mereka udah lebih besar di SD gitu. Enggak, ini namanya kartu kredit, cara pakainya tuh gini, harus dibayarkan. Sekarang jadi kakaknya yang udah SMA dan kuliah tuh tahu kartu kredit itu utang gitu. Tapi waktu dia TK SD kan dia nggak tahu. Nah, salah satu cara untuk memperkenalkan menghasilkan uang, berbelanja, berbagi, dan menabung buat si anak-anak waktu masih SD itu dengan uang saku. Uang sakunya kalau waktu SD nggak sebulan sekali kayak kakak-kakaknya, seminggu sekali aja dan hanya di hari Jumat. Sedihnya adalah selama pandemi itu tidak terjadi karena dia nggak sekolah kan, dia di online maksudnya sekolahnya kan. Jadi dia nggak ada kegiatan ke kantin memilih donat apa somai atau burger, kan nggak ada tuh kegiatan itu. Jadi akhirnya kita mesti mengubah cara shoppingnya buat si adik-adik yang kecil-kecil ini, cara berbelanjanya sekali lagi lewat online shopping. Jadi yang dilakukan sama anakku yang kecil itu adalah, Mama buka aplikasinya, aku ada yang mau aku lihat, pengen punya mainan slime misalnya gitu. Oke. Nah ini seru nih, Cis. Jadi anak kecil ini umur 8 tahun ya, dia langsung buka apps-nya dan dia search. Dan ini aku kaget juga karena itu tidak terjadi sama Mas sama Kakak, karena mereka waktu kecil nggak kayak gini dunianya, nggak sedigital ini. Si Ade ini jadi kita harus menyesuaikan dengan zaman. Si Ade ini tuh benar-benar bisa search
slime, terus dia pilih, terus dia tunjukin, mah yang ini 19.000 artinya apa, mah yang ini 50.000 artinya apa, dia nanya kayak gitu. Dan itu seru karena dia akhirnya bandingin yang harganya 50.000 itu dapatnya apa aja, yang harganya 19.000 berarti paling murah, dapatnya ternyata slime yang udah jadi tapi kualitasnya nggak bagus. Ada yang harganya 349.000 tuh setnya dapatnya banyak banget. Jadi bayangin yang tadi kita bahas soal kualitas, kuantitas, mahal murah, itu langsung terangkum dalam satu kegiatan belanja secara digital. Dan itu buat aku, oh gini caranya anak kecil belajar berbelanja di tahun 2020 di tengah-tengah pandemi gitu loh. Nah dari situ dia punya uang angpau lebaran yang masih tersisa, dan dia tanya aku punya uang berapa kalau aku mau ini, bisa atau enggak. Kayak gitu sih secara berbelanjanya si anak umur 8 tahun yang beda banget sama kakaknya yang umur 18 tahun. Iya. Emang pesat sekali ya, dinamis sekali dunia kita ini. Jadi akhirnya kita yang dinosaurus, kita yang harus menyesuaikan diri. Kita harus update makanya selalu. Iya. Tadi dulu kan angpau lebaran tuh dihitung fisik gitu kan ya, pakai amplop. Sekarang enggak, digital semuanya. Iya, bener sih. Aku juga jadi ingat ada anakku juga pernah berkomentar sesuatu yang berhubungan dengan belanja-belanja juga nih, sama kayak anak-anakmu lah. Komentarnya bikin aku agak ternganga gitu kan. Jadi waktu itu dia minta sesuatu, aku agak lupa ya, mainan lah pokoknya. Aku bilang, aduh sekarang belum ada uangnya, nanti ya. Terus dia bilang gini, ya udah pakai kartu kredit aja, kan nggak bayar tuh, gratis. Oh ya udah, kamu nggak pernah pakai kartu kredit nanti ya, kalau gitu artinya. Nggak bayar dan gratis, kelar. Dia pikir gesek aja selesai. Iya, jadi emang informasinya terputus dan berarti harus diingetin terus. Jadi kita ada program belajar finansial untuk anak dan untuk remaja, informasinya juga beda karena memang nalarnya anak sama remaja juga beda kan. Jadi pelan-pelan sih. Ini aku lebih suka ngobrolnya adalah sebagai bagian dari diskusi finansial di antara anggota keluarga. Jangan ini jadi kayak oke, kita tes, kalian tahu apa itu kartu kredit? Nggak masuk. Harus jadi bagian diskusi sehari-hari. Iya, karena memang masalah finansial, masalah mengatur keuangan, masalah belanja yang cerdas itu adalah keseharian kita. Jadi gimana caranya biar kita juga santai gitu ya, membicarakannya dan pada akhirnya melakukannya. Ini menarik banget sih Win, karena sebenarnya pas banget, sinergi banget dengan tema dari acara Popak 2020 sendiri, Nurturing for Future Ready Families. Keluarga yang siap untuk masa depan. Kan artinya nggak cuma mama papa, tapi anak-anak ini juga harus siap untuk masa depan yang sangat dinamis yang udah kita bicarakan tadi. Gimana nih Win kalau menurut kamu ya, bagaimana sebaiknya orang tua mempersiapkan anak-anak mereka dalam hal mengatur keuangan, termasuk soal belanja, supaya nanti di masa depan mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan tangguh, dan tetap bisa menikmati hidup tentunya. Beban nasional kayaknya. Jadi sis, aku tuh percaya kalau yang kayak gini harus senyaman kamu udah makan siang atau belum. Harus senyaman kayak, ih baju kamu kayaknya udah kekecilan ya. Jadi diskusinya tuh harus yang membumi, yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tiap orang di berbagai daerah Indonesia tentu akan punya cara hidup yang beda-beda ya. Aku misalnya pernah pergi ke Ambon gitu untuk ngajar finansial di sekolah-sekolah di sana. Dan waktu diskusi, guru-gurunya cerita, Kak, di sini diskusi miskin juga berbeda, dia bilang gitu. Ada anak yang kelihatannya tidak punya uang keluarganya, tapi dia makan itu betul-betul 3 kali sehari. Dan kalau lapar tinggal pergi ke laut, mancing, dapat ikan, makan di rumah katanya gitu. Jadi jangan juga menganggap ini materi yang bisa kita pukul rata untuk seluruh Indonesia, karena tiap daerah juga akan berbeda-beda gitu. Atau misalnya aku perginya ke Lampung ke sebuah pesantren, ternyata kalau di sana bener-bener ngajarin entrepreneurship gitu buat anak-anak di pesantren. Banyak loh sekarang pesantren yang ngajarin tuh entrepreneurship, wirausaha untuk santri-santrinya. Jadi modern sekali gitu santri yang zaman sekarang. Jadi luas banget sebetulnya mempersiapkan anak tentang uang ini. Tapi aku selalu berpegang sama si 4 tadi. Menghasilkan uang, bahwa uang itu nggak tumbuh di pohon, nggak tiba-tiba hujan uang gitu ya. Supaya apa? Supaya kita mengapresiasi bahwa harus kerja sampai keringatan tuh emang beneran. Oke, mungkin ini di dalam ruangan pakai AC tapi keringetan kena ring light gitu. Misalnya ini juga kerja ya. Iya. Mama nggak bawa sekop gitu untuk keringetan, tapi kena ring light juga keringetan. Jadi bahwa bekerja itu memang harus kerja keras, bahwa bekerja itu memang harus berjuang, supaya anaknya merasakan kesulitan masa kini. Jadi dia punya apa ya, kayak spirit untuk fight back gitu, spirit untuk berjuang dan apresiasi. Yang kedua adalah
berbelanja tadi. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung menabung, berbelanja dulu, karena berbelanja tadi adalah soal mengambil keputusan. Kalau Mbak Najila Shihab ya, sahabat aku tuh bilangnya gini, ketika kita ngajarin berbelanja itu berarti anaknya nanti akan belajar juga mengambil keputusan dan belajar say no sama keputusan-keputusan yang menurut dia akan menjerumuskan dia. Ella aku cuma mau ngajarin dia belanja, nggak sedalam itu maksudnya. Tapi if you think about it, bener kan? Jadi secara psikologis itu juga membantu membuat anaknya, tunggu dulu, aku mau lihat dulu ini gimana sih. Dia nggak kebawa arus begitu aja. Yang ketiga tuh berbagi. Suka lupa, berbagi itu menumbuhkan empati, membuat hatinya lembut, membuat dia orang yang penuh kasih sayang. Jadi mau berbagi, mau menyisihkan apa yang harusnya punya dia untuk orang lain, dan ini tentu saja nanti efeknya kegiatan-kegiatan sosial, dan dia jadi care sama isu-isu yang mungkin nggak directly impacting dia gitu. Terakhir baru menabung dan investasi. Walaupun prioritas menabung dan investasi itu cukup tinggi, tapi ternyata justru belajar menabung dan investasi itu belakangan. Kalau masih kecil-kecil belajarnya tentu saja mungkin bisa pakai celengan gitu ya. Udah lebih besar kita bisa bikinin rekening atas nama ibu dan anak, mama dan anaknya QQ gitu ya. Siska, aku udah melakukan satu yang menurut aku berat sekali sebagai orang tua. Si anak yang paling besar ini bilang, Mama, selama bertahun-tahun uang angpau lebaran itu kan aku kasih ke mama untuk ditabung. Sekarang itu ada di mana? Aku itu ditransfer semua sekarang ke rekening aku. Duar. Bayangin rasanya itu kayak apa ketika harus ya, bener juga ya. Jadi waktu itu aku sempet abis lebaran tahun ini, aku mengkhususkan diri keluar dari rumah di tengah pandemi untuk pergi ke bank, nutup satu rekening Liguina QQ nama anak aku untuk kemudian dicairkan, ditransfer ke rekening dia. Dan habis itu ya kan dia umur 18 berarti udah orang dewasa ya. Ini punya aku yang ngatur ya. Oke, baiklah. Nah, ini bagian dari menyiapkan si anak-anak ini supaya bisa kita percaya memegang uangnya sendiri. Berarti apa? Suatu hari dia akan mengambil keputusan-keputusan penting, beli rumah kek, beli mobil kek, mau belanja apa kek, mengatur hidupnya, mau tinggal di mana. Keputusan-keputusan lebih penting lagi buat dia. Karena stage yang selanjutnya bukan cuma sekadar memutuskan di kantin mau beli somai atau donat, tapi keputusan soal aku itu mau hidup di mana, aku itu mau hidup dengan mandiri, mewujudkan anak dewasa muda. Aku menyebut bukan anak lagi ya, orang dewasa muda yang mandiri. Itu menurut aku tugas kita sebagai mama untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Karena kalau merekanya bisa mandiri, kitanya bisa mandiri, kita bisa mengurangi masalah-masalah sosial yang mungkin terjadi, misalnya sandwich generation, atau keluarga-keluarga yang kesulitan dan ada dalam kemiskinan dari generasi ke generasi gitu. Tugas kita adalah untuk mengurangi beban-beban sosial yang mungkin terjadi di masa depan. Oke. Aduh, langsung kayaknya semua mama langsung terpekur, menimbang baik-baik. Artinya nanti aku harus memberikan kepercayaan kepada anak-anakku. Mudah-mudahan ya kalau kita biasakan setiap hari dari sekarang, nantinya saat dewasa mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk hidup mereka sendiri. Aduh Win, aku merinding, aku deg-degan. Kita kekepin dulu, mumpung lagi pandemi ini anak nggak kos di luar rumah. Hiburan aku itu aja dulu. Oke, Win, sebelum kita sudahi bincang-bincang kita, boleh nggak dikasih nih penyemangat buat semua mama yang sedang menyimak supaya bisa gitu mengatur keuangan mereka, termasuk juga mengatur pos belanjanya, khususnya di masa pandemi ini nih, yang memang merupakan tantangan unik kan buat kita semua. Boleh ya Win, silakan. Bentar, ada kucing. Lucu banget sih. Kita usir dulu, ada kucing. Oke. Halo Mama, mari kita berbelanja. Belanja yang kayak apa dulu? Berbelanja tentu saja berarti ada dua jenis ya. Ada berbelanja kebutuhan pengeluaran rutin kita dan juga ada kebutuhan untuk hura-hura tanpa huru-hara, yaitu pengeluaran lifestyle. Silahkan diatur, bukan berarti berbelanja hemat itu tidak boleh bersenang-senang, tapi mari kita pilih mana yang memang harus tersedia untuk keluarga kita dan mana yang memang buat kita senang-senang.
Ini bisa kita lakukan kalau kita punya budgetnya, punya anggarannya, punya catatan yang mau kita beli apa, mau memanfaatkan diskon juga boleh, tapi jangan lupa berbelanja itu ada baiknya. Berbelanja itu membantu kita belajar mengambil keputusan dan bawalah ini menjadi diskusi finansial yang menyenangkan di dalam keluarga kita. Duh, cakep Win. Terima kasih banyak ya buat Sama-sama, ngobrol-ngobrolnya. Siska. Seneng banget Salam buat aku bisa semuanya jumpa. mama-mama di luar. Terima kasih Liguina. Terima kasih juga tentunya untuk semua mama yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia selama 6 hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan untuk semua waktu dan kesediaan atas semua narasumber, sponsor, partner, teman-teman komunitas, teman-teman media, dan juga semua yang sudah hadir di sini, khususnya tentunya komunitas dari popmama.com. Saya Siska Becker, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di Pop Mama Parenting Academy 2021. Stay safe and healthy. Bye.